Siswa-siswi kelas 9, pada pelajaran yang terdahulu kita sudah memahami bahwa Allah senantiasa berkehendak menyelamatkan manusia dengan berbagai macam cara dan berbagai kesempatan. Manusia menanggapi karya penyelamatan Allah tersebut dengan beragama dan beriman. Pada pelajaran ini, kita akan membahas hal yang lebih khusus tentang beriman Kristiani. Jangan kemana-mana, kita akan bahas topik ini sampai tuntas. Dengan pembahasan ini, siswa dapat memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya bagi kita, menyimpulkan makna hidup beriman Kristiani berdasarkan ajaran gereja, menjelaskan aspek hidup beriman. Siswa-siswi, di awal pembahasan ini ada sebuah kisah dari Persia. Seorang raja Persia yang baik dan bijaksana. Ia ingin mengetahui bagaimana rakyatnya hidup, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Terkadang, ia berpakaian seperti seorang pekerja atau pengemis dan berjalan-jalan ke rumah orang-orang yang melarat hidupnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dikunjungi menaruh curiga bahwa dialah orang yang memerintah mereka. Suatu ketika, ia mengunjungi seorang pria yang amat melarat hidupnya dan tinggal di dalam sebuah gua. Ia makan makanan mentah yang dimakan pria itu. Ia berbicara dengan ramah dan menggunakan kata-kata yang membangkitkan kegembiraan dan kegairan dalam hati pria itu. Kemudian, ia meninggalkan tempat itu. Beberapa lama kemudian, ia mengunjungi pria miskin itu lagi dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Aku adalah rajamu." Alangkah terkejutnya pria miskin itu. Raja berpikir bahwa orang miskin itu pasti akan meminta sesuatu hadiah atau kebaikan hatinya. Tetapi ternyata tidak. Ia malah berkata, "Yang mulia, engkau meninggalkan istanamu dan kemuliaanmu untuk mengunjungi aku dalam gua yang gelap ini, tempat yang kotor. Engkau makan makanan mentah yang kumakan. Engkau membawa sukacita ke dalam hatiku. Kepada orang-orang lain, engkau telah memberikan hadiah-hadiah mewah. Kepadaku, engkau telah memberi dirimu sendiri." Demikianlah cerita dari Persia. Setelah mendengar kisah tersebut, apa pesan dari kisah tersebut? Apakah ada yang tahu pesan kisah tersebut? Dalam kisah tersebut, raja telah memberikan dirinya dan hidupnya bersama dengan rakyatnya yang menderita. Lalu, apa hubungannya dengan tema hari ini? Siswa-siswi, demikian juga Allah yang Maha Tinggi rela hadir ke dunia untuk merasakan suka duka hidup manusia. Puncak pemberian diri Allah adalah putranya Yesus Kristus. Dengan segenap kehadiran dan penampilannya, dengan sabda maupun karyanya, dengan tanda-tanda dan mujizatnya, terutama dengan wafat dan kebangkitannya yang penuh kemuliaan dari maut. Akhirnya dengan mengutus roh kebenaran, menyelesaikan wahyu dengan memenuhinya dan meneguhkan dengan kesaksian ilahi bahwa Allah menyertai kita untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa dan maut serta membangkitkan kita menuju hidup kekal. Bagaimana makna hidup beriman Kristiani menurut ajaran gereja? Dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 14 dan kutipan teks kitab suci dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 24. Dokumen GS artikel 14. Maka terutama kepada umat beriman Katolik, Konsili Suci mengarahkan perhatiannya. Berdasarkan kitab suci dan tradisi, Konsili mengajarkan bahwa gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja, dengan jelas-jelas
menegaskan perlunya iman dan baptis Kristus, sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptisan bagaikan pintunya. Maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalam atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Dimasukkan ke dalam serikat gereja mereka yang mempunyai roh Kristus, menerima baik seluruh tata susunan gereja serta seluruh upaya keselamatan yang diadakan di dalamnya, dan dalam himpunannya yang kelihatan digabungkan dengan Kristus yang membimbingnya melalui imam agung dan para uskup dengan ikatan-ikatan ini, yakni pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gereja serta persekutuan, tetapi tidak diselamatkan. Orang-orang yang meskipun termasuk anggota gereja namun tidak bertambah dalam cinta kasih, jadi yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Pun hendaklah semua putra gereja menyadari bahwa mereka menikmati keadaan yang istimewa itu bukan karena jasa-jasa mereka sendiri, melainkan berkat rahmat Kristus yang istimewa pula. Dan bila mereka tidak menanggapi rahmat itu dengan pikiran, perkataan dan perbuatan, mereka bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Para calon baptis yang karena dorong Roh Kudus dengan jelas meminta supaya dimasukkan ke dalam gereja karena kemauan itu sendiri sudah tergabungkan padanya. Bunda gereja sudah memeluk mereka sebagai putra-putrinya dengan cinta kasih dan perhatiannya. Selanjutnya, bacaan dari Injil Matius tentang hal pengajaran yang sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Selanjutnya adalah makna hidup beriman Kristiani berdasarkan dua bacaan tersebut. Dalam kredo terungkaplah iman gereja akan Tritunggal Maha Kudus. Kunci pemahaman akan Tritunggal terletak pada iman bahwa Allah sejak semula berkeinginan menyelamatkan manusia, dan tindakan penyelamatan itu paling nyata dalam diri Yesus Kristus. Namun tidak berhenti di situ, sebab setelah Yesus Kristus wafat dan bangkit serta naik ke surga, Allah tetap bekerja menyelamatkan manusia berkat Roh Kudus yang dicurahkan pada setiap orang. Maka umat Kristiani menghayati karya penyelamatan Allah yang paling nyata yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Maka bagi umat Kristiani, Yesus Kristus menjadi tanda agung pewahyuan Allah. Kekhasan iman Kristiani terletak pada pribadi Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus diimani sebagai penyelamat dan menjadikannya sumber keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, sabda Yesus. Sementara kekhasan iman Kristiani menurut dua bacaan tersebut, dapat dikatakan bahwa orang beriman Kristiani sejati adalah orang yang hidup dan tindakannya diwarnai dan dimotivasi oleh iman Kristianinya, dan bukan sekedar oleh alasan keagamaan yang cenderung lahiriah. Seorang yang beriman Kristiani adalah seorang yang religius, yaitu orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Berikut aspek-aspek hidup beriman. Pertama, pengalaman religius.
Pengalaman religius adalah pengalaman di mana manusia sungguh menghayati karya dan kebaikan Allah yang berpuncak dalam diri Yesus Kristus. Dan karena pengalaman itu, manusia sampai pada kemauan bebas untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Kedua, penyerahan iman. Penyerahan iman merupakan jawaban atas wahyu Allah yang telah berkarya. 3. Pengetahuan iman. Pengetahuan iman menuntut seorang umat Kristiani untuk terus-menerus dan semakin mampu mempertanggungjawabkan imannya. Tokoh-tokoh orang beriman. Dalam hal ketaatan iman, kita dapat meneladani iman yang ditujukan para nabi, santo-santa, dan tokoh-tokoh suci. Misalnya, dalam Perjanjian Lama kita mengenal Abraham. Karena imannya, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena beriman, maka Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan Allah kepadanya. Karena beriman, maka Sarah mengandung seorang putra yang dijanjikan. Karena beriman, maka Abraham mempersembahkan putranya yang tunggal sebagai korban. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal Maria. Peran Maria menghayati ketaatan iman yang paling sempurna. Oleh karena ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka ia menerima pemberitahuan dan janji yang disampaikan oleh malaikat dengan penuh iman dan memberikan persetujuannya. Lihatlah, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dari contoh tersebut menjadi sangat jelas bagi kita, usaha mewujudkan iman dalam hidup sehari-hari membutuhkan keteguhan hati dan sikap penyerahan diri kepada penyelenggaraan Allah, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia rela meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke negeri asing yang pernah diketahuinya. Demikian juga ketika Allah memintanya untuk mengorbankan anak yang begitu dikasihnya, dia rela memberikan anaknya sebagai korban. Demikian juga dengan Maria, kesediaannya untuk menerima pemberitahuan dan janji Allah untuk menjadi perantara bagi kelahiran Yesus merupakan pilihan dan keputusan yang berani karena berhadapan dengan tradisi bangsa Yahudi yang sangat ketat dalam hal kesusilaan. Sulit bagi kita membayangkan dihadapi oleh Maria terkait reaksi keras masyarakat Yahudi. Bayangkan wanita yang kedapatan berzina saja harus dihukum rajam. Apalagi Maria sang perawan harus mengandung padahal dia belum bersuami. Maria berani menghadapi semua itu karena imannya kepada Allah dan yakin akan penyertaan Allah dalam hidupnya. Meskipun iman lebih bersifat personal, namun dalam usaha mengembangkan iman perlu adanya kebersamaan dalam jemaat agar iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Dalam upaya mengembangkan iman, tentulah tidak mudah karena kita juga akan menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan. Tantangan dari dalam misalnya rasa malas, egois, dan kebiasaan buruk lainnya. Tantangan dari luar seperti pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh media informasi, lingkungan yang kurang mendukung, dan sebagainya. Untuk menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, maka tidak ada jalan lain, kita harus memperkokoh iman kita, disertai sikap penyerahan diri kepada karya Allah yang menyelamatkan. Selanjutnya adalah hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan iman. Dalam hidup sehari-hari, iman kita kepada Allah harus kita wujudkan melalui setiap perkataan dan perbuatan baik kita, agar iman kita berkembang dan menghasilkan buah keselamatan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar iman kita semakin berkembang, misalnya selalu mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari-hari yang diwajibkan, melakukan doa pribadi maupun doa bersama dalam keluarga, terlibat secara aktif dalam kegiatan rohani di lingkungan, membaca dan menghayati isi kitab suci, mengikuti kegiatan KOR, misdinar, atau lektor.
terlibat dalam karya sosial kemasyarakatan dan menerima sakramen tobat. Siswa-siswi, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pertemuan berikut. Bye.